Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Khair Anwar LSBNI Residen dengan NIM 240411100098, kelas basis data 2, kelas D, dari Prodi Teknik Informatika. Dan pada video kali ini, kita masuk ke tahap P15, yaitu Final Project dari database Siperdi kita atau Sistem Informasi Perpustakaan Digital. Dan yang akan kita bahas, yang pertama terkait arsitektur database. Oke, untuk arsitektur dari database sendiri itu kini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada tabel master, di mana tabel master itu terdapat kategori penerbit, buku, anggota, dan petugas. Nah, tabel-tabel ini itu untuk menyimpan data referensi yang menjadi fondasi dari seluruh sistem. Lalu yang kedua itu ada eh, tabel transaksi, yang dimana tabel transaksi itu terdiri dari peminjaman, detail peminjaman, denda, lalu ada pengembalian. Nah, di tabel-tabel ini itu fungsinya untuk mencatat seluruh aktivitas sirkulasi buku dari mulai dipinjam, dikembalikan, dan melakukan perhitungan pada dendanya. Dan yang kelompok ketiga yaitu ada tabel analitik, yang dimana tabel analitik ini adalah revisi dari analisis sistem, yaitu ada di tabel profil bacaan dan mendali anggota. Di profil bacaan ini itu di setiap anggota itu bakalan memiliki julukan sesuai dengan buku apa kategori yang paling yang sering mereka pinjam. Lalu untuk medali anggota itu dari anggota itu bakalan mendapatkan status medali, yang dimana itu akan diperhitungkan sesuai dengan total pinjamannya dan total keterlambatannya. Em, Lalu dari sisi relasi, sistem ini memiliki 8 relasi, primary key dan foreign key yang menjamin integritas referensial data. Semua tabel transaksi itu terhubung ke tabel master melalui foreign key, sehingga tidak ada data transaksi yang bisa berdiri sendiri tanpa referensi yang valid. Lalu di sini kita menggunakan sisi normalisasi seluruh pada tabel yang kita gunakan itu sudah memenuhi kaidah first normalization dan hingga normalisasi tahap ketiga. Nah, pemisahan peminjaman dan detail peminjaman itu mencegah multi-valued atribut. Pemisahan uh, kategori dan penerbit itu untuk mencegah update anomali, dan pemisahan pengembalian dan denda itu untuk mencegah penumpukan nilai nol yang tidak perlu. Nah, sebagai arsitektur lengkapnya, saya juga akan melakukan query laporan, yang dimana pada pertemuan sebelumnya itu ada beberapa ketentuan query penting laporan, dan mungkin aku bakalan nunjukin salah satu dari beberapa query penting tersebut, yaitu aku bakalan nunjukin laporan terkait ranking buku yang terpopuler. Yang pertama kita select buku, titik judul buku untuk menampilkan nama bukunya, koma kategori, titik nama kategori, lalu sum detail peminjaman, titik jumlah pinjam, kita liaskan total pinjam from buku pada tabel buku. Lalu kita lakukan join antara buku dan kategori, join, dan yang menjadi foreign key-nya itu ada di ID kategori buku, titik ID kategori. Lalu kita joinkan yang kedua kepada tabel peminjaman, detail peminjaman, join detail peminjaman on detail pinjaman, titik ID buku sama dengan buku, titik ID bukunya. Lalu kita lakukan group by buku, titik ID buku, dan kita lakukan order by total pinjam, dan kita limitkan 10.
Di sini akan menampilkan buku yang paling banyak dipinjam dari setiap kategori dan judul bakal nampilin judul buku, kategori dan total paling banyak terpinjamnya. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi, yang di mana tantangan yang pertama adalah pada trigger pengembalian, yang di mana pada trigger pengembalian ini dia menjalankan 4 logika sekaligus. Yang pertama, dia akan menambah stok pada buku, lalu mengecek keterlambatan. Setelah mengecek keterlambatan, dia bakalan menghitung kalkulasi dendanya jika itu terlambat. Lalu menulis semua logika ini dalam satu blok itu sangat rentan terjadinya error. Lalu untuk solusinya, itu saya memecahkan penulisan kode dengan pendekatan modular, yang dimana dalam satu blok itu pada triggernya, itu saya saat membuat triggernya itu menulis komentar yang jelas supaya ingat untuk logika itu tuh untuk apa. Oke, untuk tantangan yang kedua in, adalah pengisian data dummy berskala besar. Dan untuk datanya itu kan 100.000 record transaksi secara manual jelas nggak mungkin lah buat datanya itu harus terlihat realistis. Nah, saya menggunakan fitur framework Laravel yang memiliki fitur factory dan seeder. Data itu disuntikkan ke dalam database secara bertahap menggunakan teknik chunking agar memori tidak kelebihan beban. Dan saya juga merancang smart dictionary agar data yang di-generate itu tetap masuk akal. Nah, mungkin next untuk evaluasi performa. Untuk evaluasi performa ini menurut aku sendiri itu pengujian sistem dan optimasi indeks. Yang mungkin yang pertama kita akan menguji yang trigger terlebih dahulu. Di sini kita memiliki dua trigger yang dimana trigger itu mengurangi stok dan pengembalian proses pengembalian. Mungkin langsung aja kita coba terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat kalau di sini judul buku yang di ID 1 itu terdapat 51 stok. Kita coba untuk menjalankan triggernya. Oke, kita sudah jalankan triggernya. Di sini kita total pinjamnya 50. Lalu kita coba select di awal. Sekarang dan otomatis stoknya itu berubah menjadi satu karena peminjamannya itu adalah 50 tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada dua store prosedur yang sudah kita buat. Untuk prosedur yang pertama digunakan untuk melacak peminjaman yang masih aktif beserta sisa harinya. Laporan peminjaman aktif. Kita coba untuk melakukan tes call laporan peminjaman aktif. Coba dan di sini dia bakalan nampilin 6 anggota dan judul buku apa yang dipinjam, tanggal dipinjamnya, tanggal jatuh tempo dan tanggal sisa harinya. Nah, dan kenapa ini minus? Karena buku itu sudah dipinjam dari tanggal jatuh tempo yang sudah melebihi tanggal jatuh tempo. Dan kalau tidak salah di paling bawah itu ada yang data paling baru itu ada sisa harinya 5 hari. Oke, next untuk prosedur kedua. Untuk prosedur kedua itu digunakan untuk merekap sirkulasi per bulan. Jadi ya, dia itu rekap peminjaman per bulannya. Kita coba pada tahun 2025. Dan dia bakalan nampilin semua yang ada semua total pinjaman yang ada di tahun 2025 di setiap bulannya. Oke, next kita lanjut ke store function yang dimana store function yang aku buat itu yang pertama itu menerjemahkan angka fisik stok menjadi indikator visual yang ramah untuk dibaca. Untuk function ini untuk mengecek kesediaan bukunya. Jadi ya buku itu tuh tersedia atau enggak itu tergantung dari kita bisa lihat di function ini.
Kita coba run dan yap, di sini dia akan menampilkan judul buku, stoknya berapa, dan status dari bukunya itu ada atau tidak seperti tersedia, dan di ini stoknya 0 itu kesediaannya itu stoknya habis. Lanjut untuk function kedua, yaitu di sini aku ngebuat terkait menghitung denda, dan ini untuk menampilkan anggota yang status dendanya itu belum lunas. Mungkin langsung saja saya. Nah, di sini dia akan munculin denda yang masih belum lunas. Dan semisal kita tidak menggunakan where, dia akan nampilin semua denda yang dari yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Dan jika sudah lunas itu bakalan tulisannya itu 0,0. Oke, untuk evaluasi performa yang terakhir itu ada di indeksnya. Dan mungkin saja kasusnya di sini itu untuk range tanggal kembali pada suatu buku. Mungkin kita coba aja, kita gunakan explain analysis. Lalu kita select ID pengembalian, tanggal kembali, kondisi buku from pengembalian. Kita gunakan where di sini, where tanggal kembalinya itu between tanggal kembalinya 2020 dari range 2025 01/01 and 2025/03/03. Coba kita run. Nah, oke, di sini itu menunjukkan tipenya itu all, yang dimana dia bakalan ngebaca full tabel scan, membaca puluhan ribu baris dari awal sampai akhir untuk uh, menemukan range ini. Dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar segini, sekitar 0,005 dengan melakukan pengecekan dari 88.000 baris. Dan untuk mengatasinya, kita buat yang namanya indeks, create indeks tanggal kembali on pengembalian tanggal kembali. Kita coba run, sudah berhasil berjalan. Coba kita run ulang untuk ini. Nah, bisa dilihat untuk estimasi waktunya itu lebih cepat. Itu ada di 0,0,43. Dia mengecek dia mengecek 7.000 row saja. Dia hanya mengecek 7.537 row saja. Dan indeks ini, padahal indeks ini itu seperti melakukan tipe range, yang mana indeks range scan di sini. Nah, indeks range scan ini, sistem langsung ibaratnya langsung melompat lah ke blok memori yang kita cari dalam hitungan milidetik. Lalu membuktikan bahwa indeks ini sangat krusial di sistem yang bervolume sangat besar. Apalagi data dummy kita ada sekitar 100.000 transaksi. Dan indeks ini sangat amat dibutuhkan. Ya, kita coba lihat aja tadi dari waktunya dan dia mengecek berapa baris di sini. Oke, mungkin cukup untuk evaluasi performa. Lanjut ke bagian keempat, yaitu pengembangan lanjutan. Untuk pengembangan lanjutan ini, pengennya itu aku akan membuat penggunaan berbasis webnya dari database CPRD ini yang
sudah siap sebagai back-end-nya lah, sudah ada prosedur, trigger, dan function-nya. Lalu setelah kita membuat webnya ya, kita di web itu maunya ada yang namanya analytic real time, yang dimana data yang sudah ada di tabel medali dan profile itu, profil bacaan itu bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik interaktif. Sehingga dari petugas perpustakaan itu bisa memantau tren secara langsung. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya sistem notifikasi otomatis. Jadi ya saat sistem itu bisa ngedeteksi keterlambatan, tapi uh, mungkin belum bisa untuk ngirim perintah kayak notifikasi ke anggota ke depannya yang bisa keintegrasi lah ke WA atau ke email seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi final project, video final project CPRD kali ini. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil membuktikan bahwa database relasional yang dirancang dengan baik, mulai dari normalisasi, integritas referensial, otomatisasi lewat trigger, hingga optimasi indeks, maupun mengelola data perpustakaan skala besar secara efisien dan akurat. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.